Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channelnya Mas Sawi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita juga tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa dan tetap beraktivitas walaupun dalam suasana wabah virus corona, apalagi di kota Mekah sekarang masih dalam suasana lockdown. Jadi dalam tayangan kali ini saya akan beraktivitas untuk melihat pohon kurma yang 2 bulan lalu pohon kurma ini berbunga, kemudian saya polinasi atau saya kawinkan, dan pada hari ini saya akan mengecek seperti apa hasilnya kurma-kurma yang saya kawinkan 2 bulan yang lalu itu, yang bertepatan dengan merebaknya virus corona yang ada di Saudi Arabia ini. Oke, langsung saja saya akan naik ke atas untuk mengecek atau melihat apakah yang saya polinasi atau saya kawinkan itu berhasil atau tidak. Oke, langsung saja saya akan naik kurma ini. Kurma ini jenis kurma barhi. Jadi kurma barhi ini cukup bagus sekali biasanya, dan coba saya akan mengetes melihat apakah tahun ini kurma barhi ini cukup bagus apa tidak, dan apakah ketika saya polinasi 2 bulan yang lalu itu berhasil atau tidak. Oke. Jadi agak lumayan susah juga naik kurma itu, apalagi yang sudah mulai tinggi seperti ini. Ini tingginya sekitar hampir 5 meter ini, dan umur kurma ini sekitar kurang lebih 15 tahun atau sekitar 12 atau 13 tahun lah, 10 di antara 10-15 tahun. Nah, inilah kurma yang 2 bulan lalu kita polinasi atau kita kawinkan. Hasilnya seperti ini. Ini jenis kurma barhi. Ini bisa kita lihat bersama, cukup bagus sekali. Dan ini saya bisa mengatakan bahwa ketika saya mengawinkan 2 bulan yang lalu, kalau dilihat hasilnya seperti ini, ciri-cirinya kurmanya itu bulat-bulat, kemudian tidak bercabang. Ini berarti hampir 100% saya polinasi ini berhasil atau bagus kurma ini nantinya. Oke, saya akan mengecek yang lainnya juga. Dan pohon kurma ini cukup banyak sekali. Ini ada yang di pohon ini sebetulnya dulunya lebih dari 20 tandan. Ada 20 tandan karena faktor nutrisinya. Kalau terlalu banyak nanti nutrisinya tidak mencukupi dan akhirnya kurma itu nanti tidak bisa membesar. Maka dari itu saya potongin, kemudian saya sisakan mungkin ini sekitar 14. Dan ini adalah kurma yang umurnya sudah semenjak berbunga ini 2 bulan. Seperti kita lihat hasilnya cukup bagus sekali. Oke, seperti ini, cukup bagus sekali kurmanya. Nah, wah, kurmanya cukup bagus sekali seperti ini. Ini menandakan bahwa ketika saya polinasi 2 bulan yang lalu ini, kurma ini 100%, hampir saya pastikan ini 100% jadi, karena bisa kita lihat ini tidak ada yang bercabang 3. Ini menunjukkan bahwa kurma ini sangat bagus sekali, hampir keseluruhannya ini bagus kurma ini, hampir secara keseluruhannya. Dan ketika kurma sudah 2 bulan seperti ini, harus kita lihat, kita cek dulu
Kemudian setelah itu kita tali, jadi seperti ini. Jadi batang tangkainya itu harus kita tali ke batang pohonnya agar nanti ketika ada angin besar nanti tidak patah ini batangnya ini. Ini cukup bagus sekali dan cukup banyak sekali. Ini kurmanya kurma jenis barhi yang rasanya sangat enak sekali. Oke, untuk selanjutnya nanti saya akan ngecek pohon kurma yang lainnya yang jenisnya berbeda. Saya akan melihat satu lagi kurma yang saya polinasikan 2 bulan yang lalu, dan kebetulan kurma ini salah satu kurma yang paling tua di kebun ini. Ini paling tua, umurnya lebih dari 15 tahun kurang lebihnya, di atas 15 tahun kurang lebih, sekitar 15 ke atas, 20 ke bawah ini. Dan ini sebetulnya kurma paling bagus. Ini jenis kurma Maryam, dan sebetulnya kurma itu kalau semakin tua itu semakin banyak buahnya. Akan tetapi kendalanya adalah kalau sudah tinggi seperti ini lebih dari 8 meter, mungkin 9 meter. Ini kendalanya ketika kita merawatnya ini susah untuk polinasi atau nanti untuk panennya itu sangat susah kalau tangganya tidak tinggi. Ini susah ini kurma ini. Maka itu kendalanya di situ. Sebetulnya kalau dari produktivitasnya itu cukup bagus kurma yang semakin tua itu. Ini saya naiknya aja cukup ada tantangan tersendiri ini, dan harus hati-hati naiknya. Nah, cukup tinggi sekali, ini sekitar 9 meteran. Ini cukup tinggi sekali. Oh, ini tangganya saja sudah sampai di sini, jadi nggak cukup. Ini harus hati-hati. Oke. Oke, akhirnya berhasil juga naik ke atas. Tapi setelah nyampe di atas, sebetulnya kurma yang sudah tua ini sangat nyaman sekali duduknya, atau nanti ketika manennya itu cukup nyaman. Dan bisa kita lihat ketika kurma itu tua itu buahnya sangat banyak dan sangat bagus sekali. Sebagai contoh, ini adalah jenis kurma Maryam. Kurma Maryam ini sangat bagus sekali. Kurmanya itu manis, kemudian kurmanya itu memanjang, dia memanjang, lonjong-lonjong seperti itu. Coba saya akan cek lebih detailnya. Seperti inilah kurma yang 2 bulan lalu saya polinasi. Bisa kita lihat bagaimana hasilnya. Oh, bagaimana? Ini harus 100% berhasil ketika polinasi atau sukses. Dan saya juga merasakan heran. Jadi tahun ini memang berbeda sekali buah kurma dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi di balik adanya wabah corona ini ada berkah, yakni ada berkah. Kurma itu sangat bagus sekali. Ini sangat berbeda sekali. Bahkan kurma ini sendiri, kurma ini Maryam ini beberapa tahun yang lalu ini nggak buah ini. Cuma buah 2 atau berapa tandan, tapi nggak bagus. Tapi subhanallah, masya Allah, tabarakallah, tahun ini di dalam suasana wabah virus corona,
pohon kurma bagus, dan bagusnya bukan satu ini, semuanya. Jadi ini di halaman rumah ini ada 10 pohon, semuanya bagus semuanya. Dan saya polinasikan juga, semuanya berhasil cukup bagus sekali. Masya Allah, tabarakallah, bisa kita lihat. Jadi ini ada pertanyaan mungkin, nanti setelah panen ini dikemanakan ini pohonan buahnya ini? Ini ada kabar gembira ini. Jadi pohon kurma ini rumahnya sebetulnya kosong. Jadi depan ini rumah yang besar ini, seperti besarnya sebesar lapangan sepak bola, ini kosong. Dan yang tanggung jawab di sini semuanya saya, termasuk pohon kurma ada 10 ini saya yang tanggung jawab. Dan pohon-pohon kurma ini buahnya ini nanti dikemanakan? Ini tidak dijual nanti. Pohon sebanyak ini nanti tidak dijual. Nanti kemungkinan yang punya itu hanya minta sedikit, tidak banyak. Mungkin dia ada di kota Riyadh, jaraknya 1000 kilo dari sini. Mungkin nanti dikirim, mungkin sekitar 2 kilo, 3 kilo atau 5 kilo. Dan sisanya nanti terserah saya. Biasanya saya bagi-bagikan ke orang-orang yang mau, dan saya taruh di masjid, biasanya seperti itu. Maka dari itu kabar gembira bagi jamaah umroh atau jamaah haji, insya Allah kalau tahun ini nanti buka, ada yang pengen kesini nanti bisa langsung kontak saya, insya Allah nanti bisa main kesini dan bisa mencicipi kurma yang langsung naik sendiri ke pohonnya. Insya Allah. Soalnya beberapa tahun yang lalu ketika musim haji atau musim umroh, ada jamaah yang para penonton YouTube saya atau subscriber saya itu ada yang main ke sini melihat kurma ataupun langsung sekaligus mencicipi kurma. Bisa kita lihat inilah perbedaan kurma yang sudah berumur dengan kurma yang belum, maksudnya yang masih muda. Kurma yang berumur tentu saja, jadi Masya Allah, tabarakallah. Jadi tahun ini memang benar-benar berkah di kota Mekah ketika ada musibah virus corona ini. Kurma benar-benar bagus buahnya. Ini wallahi saya tidak mengatakan bohong, ini sesungguhnya bahwa kurma ini tahun yang lalu ini tidak berbuah, bahkan buah 1-2 tapi jelek. Dan tahun ini berbuah mungkin sekitar ada 30 tandan. Ada 30 tandan seperti ini. Saking banyaknya saya potongin, saya buangin, tinggal separuh ini mungkin sekitar tinggal 14 tandan seperti ini. Tadinya banyak, saking banyaknya saya buangin karena nanti kalau terlalu banyak nanti buahnya ini tidak bisa besar-besar atau kerdil. Maka dari itu untuk memaksimalkan buahnya saya potongin. Masya Allah, tabarakallah, tahun ini kurma benar-benar bagus. Dan ini juga kurma super, kurma jenis Maryam, dan sangat enak sekali ini kurmanya, sangat enak sekali. Masya Allah, tabarakallah. Dan sekian tayangan kali ini tentang pohon kurma yang saya polinasi 2 bulan yang lalu. Ternyata Masya Allah cukup berhasil, cukup bagus. Di dalam suasana wabah virus corona ini menjadi berkah pohon kurma. Pohon kurma bagus semuanya, tidak ada yang jelek. Alhamdulillah, subhanallah. Dan sekian tayangan ini, mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan wawasan dan manfaat untuk kaum muslimin dimanapun berada. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.